Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Mukaromah SPD. Saya adalah guru dari Min 2 Kendal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran peer teaching ini dilakukan secara daring. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini adalah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat madrasah. Selamat pagi, Guru. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Suara Bu Guru terdengar jelas atau masih terputus-putus ya? Jelas, Bu Guru. Alhamdulillah jelas. Sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru mau cek kelas kita. Apakah semuanya sudah masuk atau semuanya sudah lengkap? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Marilah sebelumnya kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Sudah siap anak-anak? Sudah. Nyanyikan dengan penuh semangat. Tunjukkan nasionalisme anak-anak untuk bangsa kita. Akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3. Nah, coba dilihat alat-alat yang akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Dicek semua ya. Buku pendamping tema 1, sudah ada atau belum? Sudah, Bu Guru. LKPD sudah Bu Guru bagikan dan Bu Guru sudah minta tolong kepada ayah dan bunda kalian semua untuk mengeprint dan agar bisa dipelajari anak-anak semua. Alat tulis, gelas, kaleng, botol, ember. Kemarin, ingat tidak anak-anak, kemarin kita sudah mengenal kalimat utama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang paragraf. Apa saja yang ada dalam paragraf? Di dalam paragraf ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas pada suatu paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok atau pokok pikiran. Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut kalimat utama. Gagasan pokok suatu paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau seluruh paragraf. Sudah, Bu Guru? Ya, terima kasih Mbak Hening. Selanjutnya, bagaimana atau apa sih ciri-ciri gagasan pokok itu? Coba silahkan dibacakan Mas Adi. 1. Biasanya berupa satu kalimat lengkap. 2. Mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. 3. Mengandung topik permasalahan. 4. Dibentuk tanpa kata sambung. Ya, terima kasih Mas Adi. Apa itu gagasan pendukung? Coba silahkan Mbak Indah. Mbak Indah, silahkan dibaca apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok.
Fungsi gagasan pendukung adalah untuk memperkuat gagasan pokok suatu paragraf. Langkah-langkah yang akan disampaikan oleh teman kita. Coba Mbak Fatimah dibacakan langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, Bu Guru. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. 2. Mencermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir. 3. Menemukan kalimat utamanya, kemudian mencari inti kalimat tersebut. Ya, terima kasih Mbak Fatimah. Coba, karena tadi sudah jelas, di sini ada sebuah paragraf. Coba, Mbak Isma. Silahkan Ya, Bu dibaca, Mbak Guru. Isma. Engklek adalah permainan tradisional ketangkasan lompat. Untuk melakukan permainan ini, kita harus menyiapkan gambar kotak-kotak di atas tanah atau lantai. Permainan terus berlanjut hingga kita melakukan kesalahan seperti melempar gaco di luar kotak atau engklek menyentuh garis. Dari paragraf tersebut, coba siapa yang bisa menemukan mana gagasan pokoknya? Paragraf pertama, Bu Guru. Iya. Paragraf pertama, bagaimana bunyi kalimatnya, Mbak? Engklek adalah permainan tradisional ketangkasan lompat. Benar atau salah, teman-teman? Benar. Benar. Iya. Kemudian, gagasan pendukungnya, coba Mbak Hamsah, coba. Mana gagasan pendukungnya, Mbak? Ya, gagasan pendukungnya yang pertama untuk melakukan permainan ini kita harus menyiapkan gambar kotak-kotak di atas tanah atau lantai, Bu Guru. Ya, semuanya sudah paham ya, karena tadi Bu Guru cek kalian menemukan gagasan pokok, gagasan pendukung, semuanya sudah bisa. Sudah paham semua, nggih? Paham, Bu Guru? Paham, Bu Guru. Oke, sekarang kita lanjutkan. Coba kalian lihat LKPD kalian yang sudah di-print. Di situ ada sebuah paragraf, ada sebuah teks berjudul Tradisi Fahumbo, yang di situ terdapat 3 paragraf. Nah, itu nanti bisa kalian baca, kemudian ditentukan mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukung di masing-masing paragraf. Hasilnya kalian tulis di lembar jawab yang sudah disediakan juga, yang formatnya seperti ini. Sudah atau belum? Sudah di-print ya? Sudah, Bu Guru. Nanti ditulis, Bu Guru beri waktu 5 menit. Setelah itu, kalian bisa kirim ke WA grup kelas kita. Ya, Iya, Bu coba Guru. dibaca, kerjakan, dimulai dari sekarang. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Bu Guru. Ya, alhamdulillah anak-anak guru memang semuanya hebat. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar apa itu? Anak sedang Anak berteriak. nyanyi, Bu Guru. Berteriak. Anak yang sedang Berteriak. 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 Ya, berteriak. Apa yang membedakan dua gambar tersebut? Satu Coba. berteriak di Satu lapangan, berteriak di satu di lapangan, satu di kamar mandi, dalam Bu Guru. ruangan. Ya. Mandi. Apa hubungannya ini dengan materi yang akan kita pelajari? Ini berhubungan dengan sifat-sifat bunyi. Ya, kita akan belajar sifat-sifat bunyi. Di antara sifat bunyi yang akan kita pelajari yaitu sifat bunyi memantul dan menyerap. Nah, apa itu pemantulan bunyi? Coba Mbak Heni. Mbak Heni, silahkan dibaca apa itu pemantulan bunyi. Ya. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Macam-macam bunyi pantul yaitu gaung dan gema. Iya. Begitu, Bu Guru? Iya, terima kasih Mbak Heni. Coba Mas Adi, apa itu gaung?
Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli sebelum selesai terucap. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Ya, Bu Guru. Ya. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Sudah, Bu Guru? Atau tadi kita mengenal bunyi yang menyerap. Bunyi dapat diserap oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang permukaannya lunak ini disebut dengan peredam bunyi. Contohnya apa? Contohnya karpet, karung boni, kertas, kain busa, wol, dan lain-lain. Benda itu dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Biasanya penyerapan bunyi ini diterapkan pada dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, studio rekaman dan gedung bioskop agar tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya coba kalian perhatikan LKPD yang kedua yang sudah kalian download dan print dari WA Group. Di situ ada kegiatan yang akan kalian laksanakan di rumah nanti. Ya, ini kalian kerjakan. Boleh bekerja sama dengan orang tua, kakak, atau teman yang rumahnya dekat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kalian bisa ambil benda-benda yang ada di sekitar kalian. Misalnya, kalian boleh menggunakan botol, boleh menggunakan ember, gelas, kaleng, atau benda-benda lain yang ada di rumah kalian. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan dan di luar ruangan. Masing-masing dari benda itu dibunyikan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Nah, hasil dari kegiatan kalian tersebut nanti kalian catat pada lembar yang sudah disediakan, pada tabel yang ada pada lembar LKPD kalian dengan cara memberi tanda checklist. Seperti ini anak-anak, misalnya kalian menggunakan botol, kalian bunyikan, kalian pukul di dalam ruangan. Bagaimana bunyinya? Apakah nyaring, menggaung, pelan, atau menggema? Jika terdengar nyaring, maka pada kolom nyaring ini kalian beri tanda checklist. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Bu Guru? Paham, Bu Guru. Nah, nanti kalian boleh menggunakan alat apa saja. Tidak harus botol, ember, gelas, dan kaleng. Silahkan cari bahan minimal 5 lah. Minimal 5 bahan yang 5 bahan yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian praktekkan, kemudian catat hasilnya, dan jangan lupa buat laporan hasil percobaannya. Laporan hasil percobaan bisa kalian kirim melalui WA grup ya anak-anak ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, coba hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Sifat-sifat bunyi. Untuk evaluasi, nanti kalian bisa kerjakan juga. Link Google Form sudah dibagikan ke WA. Nanti kalian kerjakan. Kerjakan dengan teliti, dengan cermat, tidak usah buru-buru. Ya. Yang penting kalian kerjakan dengan teliti, jangan buru-buru. Ingat anak-anak, pada masa pandemi seperti saat ini, lebih baik kalian banyak di rumah, jangan keluar rumah jika tidak ada sesuatu yang penting. Ingat pesan Ibu untuk selalu melaksanakan 5M, ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, berdoa, dan yang terpenting adalah kalian tetap semangat untuk belajar.
Nah, sebelum Bu Guru akhiri, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi